Anjing ditontonin. Makanannya kalau ngobrol malam cocoknya ini dir. Nih kerupuk Kerupuk. melarat. Lah kerupuk melarat namanya. Gue baru tau gue. Gue taunya warna-warni aja, kerupuk warna-warni, full color. Di sangrai pakai pasir. Kerupuk pasir ya. Yang sampai sekarang kerupuk dibikin pakai pasir ini dong nih. Nggak ada lagi. Kerupuk kalau gue nyebutnya kerupuk pelangi. Kerupuk pelangi. Nggak tahu deh kalau apa tadi lu bang, kerupuk miskin. Melarat. Gila. Ada filosofinya nggak tuh? Guys, balik lagi ke BM. Bincang Malam. Bincang Malam. Udah lama nggak syuting. Udah lama nggak syuting. God damn it. Syuting ya. Syuting. Kemarin sibuk banget. Sibuk banget. Ya? Jadi kita harus mengejar dunia nggak sih? Kejar dunia sampai mampus. Gak ada habisnya dunia. Nggak ada habisnya. Gue juga sibuk nyari lowongan kerja. Nggak dapet, nggak kena. Ya soalnya lamaran juga nggak jelas. Lu naruh juga belum, gimana mau nyangkut? Lamarannya nggak jelas. CV-nya anjing. Susah. Males gue bikin CV tuh. Biasanya orang manggil gue kerja langsung kerja deh. Bukan gue yang nyamperin perusahaan. Oh gitu. Karena gue dibutuhkan, men. Sebagai? Apa aja. Kadang. Apa aja. Gak pernah gue tapi waktu gue ngelamar kerja itu terakhir cuman waktu sama Gary dong. Jadi sales. Di Bolt itu pertama kali gue bikin CV tuh. Bikin CV terus gue kerja. Selebihnya kagak, dari teman ke teman aja. Oh di sini butuh barista, mau nggak jadi barista? Langsung tapi aja. Apply kan? Enggak, cuman kenalin doang. Oh bisa bikin kopi, gini bisa, udah. Di ini Pegadaian? Kedua Pegadaian. Ya kan itu abis dari Bolt Pegadaian tuh gue tuh. Gimana nyari kerja? 19 juta lapangan kerja ada? On kata. Gue mah nggak nyari, Bray. Lo juga kalau ada mah ada. Kalau enggak ada. Ngalir aja, Bray. Ngalir aja gue anak ke air. Hidup bagaikan air. Itu bagaikan air. Jangan dilawan. Jangan diapa gitu. Tapi panggilan ngamen. Pasti. Nyanyi gila. Nyanyi kafe. Oh, kafe. Wah, gila gue sekelas artis gue. Anjas. Malam ini dari mana tadi? Gue malam ini. Gue di rumah aja sih, rebahan aja di rumah aja. Lah Warjo? Besok? Warjo enggak dong. Besok gue yang di Jati Bening. Warjo nggak tahu, bisa minggunya. Oh. Besok Sabtu. Yang gue suruh lu ikut. Di Jati Bening tuh kafe baru. Enggak, udah lama kafenya. Itu yang waktu lu pernah ke sono. Oh. Ratna itu kan Jati Bening. Kedai Lamo. Iya, kedai Lamo. Enggak Jati Bening. Gue pernah. Di situ gue main lagi. Susah bre, jadi penyanyi bre. Kemana-mana tuh ditanyain mulu. Ini. Padahal belum aktif ya. Tanyain apaan aja. Mana wo gitu. Mana wo. Setiap rapi aja. Udah. Nyanyi di mana wo? Lah orang nyanyi kata gue. Kagak nyanyi. Orang nyanyi nih kata gue. Main udah bilang sono ya. Terus gue juga di situ posisi gue jadi kayak gini amat sih ya, kata gue jadi pengangguran ya. Rapi dikit. Iya. Nggak boleh rapi apa? Kayaknya susah banget jadi pengangguran tuh di sini gitu ya. Oh, kemarin gue ke Jakarta man. Lu kan ikut event ya. SCBD gue nyari tukang kopi pinggiran agak ada. Oh, Starling. Yang biasa pakai sepeda. SCBD. Iya. Nggak lewat. Kata gue. Bukan kelasnya di bukan kelasnya. Kata gue, anjing. Gue temen gue berangkat pagi.
sengaja nih. Lu baru masuk lingkungan SCBD itu. Baru banget, Bre. Baru banget. Gue tuh kemana-mana tuh nggak pernah. Kecuali ada tujuan tertentu kan. Biasanya ke BCBD ya. BCBD juga gak ada Starlink sih sebenarnya. Cuman SCBD gue pikir kan namanya Jakarta kadang di Blok M aja ada Starlink. Madura di mana-mana ya. Iya, menurut gue di mana-mana ada gitu. Terus gue pas masuk ke kawasan SCBD pagi-pagi niatnya pengen ngopi. Sampai gue muter-muter situ tuh. SCBD udah gitu. Gue kan baru pertama kali masuk SCBD ya. Gue nggak tahu nih mapnya kayak gimana nih, mapsnya nih, tempatnya nih. Udah gue muter-muter situ, aku sini lagi kata gue. Aku sini lagi. Terus ada plang tol ke kiri ke Sudirman segala macem. Wah ini arah balik dong kata gue. Ini arah balik nih kata gue nih. Gue ke kanan lagi. Kok sini-sini aja ya? Sini-sini aja tuh. Lu eventnya di kawasan SCBD-nya? SCBD. Gue di tempat dugem. Jadi kan dugem kan malam. Gue pakai paginya. Jadi udah closingan. Pagi barang loading gue masuk event. Gue kelar sampai sore. Apaan di klub? Ini eventnya menarik bro. Eventnya tuh tentang teknologi. Anjay, gila. AI. Ada AI-nya juga sekarang. AI itu udah jadi kayak kebutuhan ini bro. Kebutuhan pokok bro. Kebutuhan pokok. Jadi ntar bakal ada nih kayaknya semua device ya. Akan ada AI-nya. Dari laptop, handphone, segala macam. Mungkin kendaraan bisa ada AI. Mungkin. Ya kan? Dari kayak sistem buat buka maps, nyetel musik mungkin. Udah ada kan mobil yang ketika drivernya tidur nih, itu bisa nyetir sendiri nih mobil, minggir. Kalau misalkan dia ada di tol, dia minggir. Dia udah ngedeteksi drivernya ngantuk nih, tidur. Kalau kita pura-pura tidur, ya bisa tetap dipinggirin tapi ya. Cuma emang males aja lu bawa mobil namanya. Nggak usah jalan-jalan sih kalau kata gue. Berarti kan dia AI itu nggak bisa tahu secara benar-benar dia tidur apa enggak kan? Dia kan ngebaca gerakan doang. Ngebaca gerakan. Kayak matanya sipit nih. Berarti kalau sorry ya, rasis nih sedikit. Kalau Cina gimana yang sipit-sipit? Ayo. Nggak mau jalan. Maaf, Anda ngantuk. Mungkin dia bisa ngebaca mana mata melek, mana mata merem ya. Cina kan biar sipit masih melek. Iya. Kayak ngantuk gitu kan. Kayak ngantuk. Aduh, lucu banget. Bisa gitu ya. AI. Tapi nanti bakal di mana-mana bakal pakai AI, bro. Semuanya pakai AI. Kemarin tuh laptop pokoknya adalah produknya. Jadi itu emang udah disediain buat AI. Terus ada kecanggihannya lah, biasa lah laptop mah. Gede dong bayaran eventnya. Sama aja bro. Sama aja. Nggak dilihat dari mana-mananya. Guys, ngopi guys. Jangan lupa yang nonton malam-malam harus ngopi. Kalau nontonnya siang ngapain aja? Makan gorengan, ambil teh. Kalau kata gue sih. Siang-siang makan bakso sih guys. Sambil dengerin bincang malam. Tapi bincang malam nontonnya siang-siang ya? Ya kan yang bincang malam kita. Oh gitu ya? Iya, mendengar mah terserah lah. Mendengar pagi ya? Mau dengerin pagi. Set baru guys. Ada set baru. Meja, kursi lipat. Sama sedikit warna. Ini aja kita nuansa baru ya? Nuansa bening. Ya. Jangan dong. Kena kasus ya? Apa namanya? Udah lama kan nggak camping, udah lama nggak naik gunung. Iya, kita camping lama banget itu, Agustus. Pulau Merak jatuhnya kan camping. Oh iya benar. Ya kan, Pulau Merak mau jatuh camping. Oh iya. Kalau ke gunung mungkin. Iya ke gunung. Ke yang apa namanya? Cuaca dingin. Itu maksud gua. Jaketan ya. Tapi untung kemarin kita ke Pulau Dang. Ini Bekasi sebenarnya kita jaketan aneh sih. Nggak, tapi Bekasi lagi dingin banget bro. Dari kemarin hujan mulu bro.
Iya. Bener, kemarin. Udah 3 hari ini ya. Iya. Jadi Harusnya kan November ya masuknya ya, harusnya ya pas mau Natal tuh. terserah sih. Ya terserah juga sih dia ya. Cuman Hujan hitung-hitungannya sih kayaknya beda kayaknya. Hitungannya beda kayak dulu. udah nggak bisa November, diprediksi. Desember baru hujan. Kalau ini harusnya musim apa dulu nih? Musim gugur dulu nih, harusnya musim panas nih. Musim panas dulu nih. Makin lama makin ini ya cuaca kayak cowok. Nggak bisa ditebak. Ya. Cewek dong harusnya nggak bisa ditebak. Cowok nggak bisa ditebak anjir. Cowok bisa ketebak. Bisa kalau cowok. Cewek nggak bisa ketebak, misterius men. Misterius. Misterius cewek tuh. Jalan pikirannya tuh nggak bisa ketebak. Mau makan apa? Terserah. Terserah. Gila, terserah. Udah kita makan McD misalnya. Nggak mau. Nggak mau. Oh enggak, ya udah deh terserah deh. Gitu. Tapi mukanya muka-muka ini, muka-muka nyebelin. Iya, muka-muka nyebelin. Terserah deh. Asik, terserah deh. Tapi mukanya gitu kan. Udah deh, makan pecel ayam. Gitu tuh, matanya kayak iya, ya udah terserah. Udah kan? Bingung, serba bingung. Ah, maunya apa ya? Apalagi posisi habis berantem, Bre. Kita yang ngebujuk cewek kan kayak gitu bingung ya. Mau makan apa sih lu? Bingung ya. Ya kan? Abis berantem bayangin lu. Ngajak cewek lu keluar. Maksudnya biar bayan ya. Balikin mood. Iya, malah jadi kitanya nggak mood gitu kan ya. Kitanya nggak mood. Anjing lu. Aduh. Anjrit nih orang maunya apa sih? Gitu. Udah ya udah deh. Pecel ayam. Ngeluh. Kenapa sih makannya di sini? Tadi diajakin McD ya? Diajakin McD. Nggak Kan ketebak. aku pakai baju begini. Tak kotor. Ya ilah. Susah emang kalau perempuan. Susah ditebak. Makanya gitu, jangan pernah ditebak kalau perempuan. Jangan ditebak. Jangan Tapi tebak. Ya, kita diraba harus lah ya. ngerti Iya. Makanya kita butuh ngeraba. arahnya kemana lu. Kita raba-raba biar kita ngerti, biar paham Raba ini perasaannya. perasaannya. Kan ada lagunya, sentuhlah dia dekat di hatinya. Tuh. Sentuh hatinya, Bre. Gitu. Oke. Pegang, rasakan denyutnya gitu. Sentuh hatinya, Kalau rasakan getarannya gitu. Energi yang kuat kan. arahnya udah beda guys. Kita harus bisa menyentuh perasaan wanita, Bre. Untuk mendapatkan siapa pemenangnya gitu. Pokoknya kalau kita belum menyentuh hatinya, itu belum menang pokoknya. Lah iya dong. Kalau kita belum menyentuh hatinya, kita belum menang. Belum. Masih rugi bandar gitu ya. Pengalaman berbicara guys. Pengalaman. Tapi gue sepanjang umur gue nih, itu dekat sama cewek. Gue gak pernah ribet, Bre. Nggak pernah ribet. Yakin. Yakin. Deket ya. Oke, deket. Deket ya. Terus begitu udah jadi cowoknya, ceweknya bilang anjing ribet banget lu. Sudah jadi apa jadi? Aduh. Sebenarnya sih bukan ngatur ya. Lebih ke yang Protektif. bukan, lebih ke yang ngomong, komunikasi mau kemana sama siapa. Gitu. Kalau daripada diem ya kan. Itu hut gue, Bray. Bukannya ngatur, misalkan mau jalan sama cowok ya sendiri, cowoknya apa lu berdua doang jalan, atau ada yang lain-lain lagi ya kan. Terus siapa nih, mantan lu bukan ya? Maksud lu rela lu pasangan lu jalan sama mantan lu, ada masalah apa nih gitu kan, mau balikan lagi nih kan, bisa jadi kayak gitu. Makanya kalau gue sendiri kagak pernah tuh namanya mau jalan sama mantan. Serius nggak pernah gue. Kalau udah putus sudah sama siapapun. Kalau lu mungkin pernah ya, nyari kali ya. Nyari nyari mantan. Enggak sih, gue cut off aja orang. Enggak ya, gak ngikutin gue lah. Mana bisa lu nge-cut off anjing. Gue bisa sih. Lagi dia nggak pakai pakaian seksi. Kalau pakai pakaian seksi ini jempol kadang suka nge-lag sendiri.
di notice sama dia. Kadang suka pengen ngechat gitu. Mana sih arahnya anjing? Enggak, gue nggak mesum guys. Gue nggak mesum guys. Gue normal sifatnya. Iya nggak sih? Yang nggak tahu. Kalau mesum itu kan arahnya, kalau kata dokter Tirta mah, pemikirannya isinya ada kentu. Kentu terus. Gue kan enggak. Kalau ngeliat yang seksi cuma bang bagus nih gitu doang. Cuma ada di pikiran aja. Enggak dilakuin. Enggak. Dipikirin terus lari kemana gitu ya. Halo. Tapi enaknya kayak gini nih, suasana kayak gini. Gitaran, grill, ngegrill. Kapan ya ngegrill ya? Enak ngegrill nih, dia bagus tuh. Ngegrill kan cuman daging apa slice ya? Ya. Daging slice sama apa sih yang dadu-dadu gitu? Ya lu mantan pekerja Suki gimana sih? Enggak, apa namanya dagingnya? Sekoro. Wah. Kompor ada gua. Kompor ada. Ininya adanya panggangannya gue yang bukan yang kotak sih, yang bulat. Kalau yang kotak lumayan. Yang berat ya, yang batu ya? Enggak batu juga dong. Itu udah hot platter ya. Iya. Ini mah agak yang buat panggangan cuman kotak. Jadi dia nggak buyar dagingnya. Kalau yang bulat gitu, dia modelnya kayak gunung gitu nih, turun. Itu kan fungsinya biar minyaknya netes. Kalau yang kotak juga ada aliran minyaknya. Ada aliran minyaknya. Ada. Dari Suki itu ada tuh. Enak tuh. Begitu ngegrill gampang. Bumbunya nggak ada yang susah tuh. Sebenarnya daging mah ya nggak usah pakai bumbu juga, cuman garam doang udah enak. Iya. Kita kan bukan nyari makannya sebenarnya. Nyari apa? Kayak gitu. Nyari sensasi doang ya. Sensasinya. Ya, cari apa ya, kesenangannya gitu. Bareng-bareng. Kesenangannya bang. Seneng nih kan bakar grill ayo habis terus puyeng lagi, nggak seneng lagi mikirin duit habis. Pulang liburan. Kesenangannya sesaat doang anjir, habis itu deh puyeng lagi. Tapi lu pernah kayak gitu nggak, kan di fase-fasenya puyeng nggak ada duit tapi lu BM? Puyeng nggak ada duit pas kerja atau emang nganggur? Kayaknya pas lagi nganggur deh. Kayaknya kalau lagi kerja nggak mungkin nggak punya duit lah. Gue sih nggak maksain orangnya. Kalau nganggur ya udah, gue nggak jalan-jalan. Kalau ada yang ikut ya monggo silakan ajak, bayarin gitu. Nggak BM gitu, ada BM kepengen BM tapi BM, ada tapi duit. nggak punya duit. Goblok. Aduh BM gitu. Pernah nggak lu? Gue orangnya nggak BM-an. Ya Cuma mungkin BM ini aja, bincang malam. gila. Masuk. BM nih, BM apa? Bincang malam. Sokin ngopi. Anjir. Ini kalau bisa bertiga nih, kita berempat nih. Gimana sih? Kalau bisa bertiga, berempat. Satu lagi kameramen boleh. Kameramen. Ya kan, lagi mungkin Dogol, ya kan. Gue pengen ngajak ya Dogol, cek apa lagi tuh. Keling kali kalau ada Obeng. Mungkin kalau Obeng mah kagak ada kali. Obeng udah sibuk. Kalau Keling mana Kelingnya? Nggak tahu. Dia nonton BM nggak sih dia? Kayaknya sih nonton. Kan ada di grup dia. Oh ada di grup ya? Ada di grup. Masa sih grup yang gitu MM? Iya. Tapi kayak nggak ada respon ya? Oh gue Sibuk. Kenapa tuh? Sibuk apa sih teman-teman? Ya. Panggi. Oh Panggi kayaknya dia emang kontainer ya? Ya teman lama kan memang kayak gitu. Apalagi teman sekolah ya. Ya.
prioritas, balik lagi skala prioritas. Nggak gitu men. Nggak gitu. Gila. Harusnya tetep lah. Ntar kalau dia ada apa-apa, larinya kemana nih? Keluarganya. Lari ke lu, emang bisa nolongin. Nyusahin dong yang ada ya anjing. Enggak sih. Tapi emang kayaknya kalau kita lihat nih dari fase kita zaman masih doyan nongkrong sama yang di fase sekarang nih yang udah pada punya istri gitu. Tiba-tiba udah ngilang gitu aja. Lu kalau mau ngeliat temen lu ngilang, kalau udah ada cincin di jari manis, hilang. Nggak ada kabar. Ya balik lagi, udah prioritasnya udah beda. Itu dia prioritas. Tapi kadang dia pernah ngerasa kesepian juga gak sih ya? Kayak kangen-kangen. Ada nggak ya kayak gitu? Gue di rumah mulu nih, dikurung bini. Dikurung bini? Kayaknya enggak sih. Dia yang terkurung sama kenyataan. Tapi menurut lu nikah itu apa ya? Nikah tuh apa itu? Menurut lu tuh? Nikah. Kok bisa ada orang kayak kepikiran ABCD, jadi kayak orang kan nyari kebahagiaan nikah biasanya gitu kan. Gue nih kagak bahagia, bengut. Siapa itu? Ya siapa, ada aja gitu, ada aja. Entah puyeng gara-gara belum bayar ini nih, belum bayar itu tuh. Nikah ya. Ada juga orang yang nggak kepengen nikah sih, banyak juga. Nggak kepengen nikah? Iya. Itu kenapa tuh? Orang ada orang nggak pengen nikah. Lu maunya gimana sih? Lu tadi nanyain nikah, kok ada orang mau nikah gitu. Sekarang lu nanyain kok ada orang yang nggak pengen nikah. Nggak, kita bukan kok ada orang mau nikah. Agnes mau nikah, iya. Ya itu kan. Tapi dia nggak nikah, maunya doang lu. Gue lihat tuh. baru mau aja. Baru mau, tapi nggak dilakuin. Agak, gue kenapa? Bukan ada sih. Menurut lu nikah itu apa sih gitu? Nikah itu apa sih? Tergantung, masing-masing orang kan punya persepsi tentang nikah. Ada yang dia jadikan tujuan hidup mungkin. Tujuan hidup tuh gimana maksudnya tujuan hidup? Menikah. Jadi tujuan hidup nikah. Terus kalau udah nikah? Karena udah selesai tujuan hidup. Karena dalam Islam menikah adalah ibadah. Berarti kalau kita mau menuju ibadah itu ya, kita harus nikah. Gitu. Oke. Buat menyempurnakan ibadah. Betul. Ya banyak sih. Menurut gua kalau nikah kan harusnya orang seneng, bahagia, harusnya. Apalagi kan dia kan mengidam-idamkan tinggal sama kekasih yang disayang, ya kalau dicinta. Kita bicara nikah yang ideal ya kayak gitu. Ya kan? Pernikahan yang ideal ya kayak gitu. Tapi kan kebanyakan orang nggak bisa apa ya? Gue belum berumah tangga sih. Gue belum nikah. Cuma ya seenggaknya kan lu punya banyak faktor sih. Punya pemikiran nih kayak lu pengen nikah. Kalau lu punya pasangan kan gitu. Pasti kan lu udah tujuan nikah tuh. Lu pasti punya gambaran juga. Jadi nggak perlu harus punya pengalaman nikah. Pengalaman nikah mah biasanya kenapa sih kok orang puyeng punya anak? Nah itu baru nggak wajar gue nanya ke lu. Kan soal nikah doang. Nikah tuh baru apa? Nikah ya. Kalau gue pribadi ya, nikah itu kan harusnya buat bukan ke ibadahnya menurut gue ya. Menurut ibadah tetap. Tapi nikah itu adalah satu proses di mana
dua insan bertumbuh menjadi satu, men. Dicangkok. Ya enggak? Dicangkok. Bener. Ada juga dengan dua orang yang menikah ini kualitas hubungannya nggak bertumbuh banyak. Wah, itu kenapa tuh? Nah, itu kenapa? Permasalahannya kemungkinan ada di masing-masing ini, salah satu atau keduanya bisa jadi. Faktornya dari kesiapan dia dalam berumah tangga. Kalau dia memilih untuk nikah, berarti harus sudah siap dong. Banyak orang yang Salah kaprah kali. menurutnya dia rasa udah siap, tapi ternyata enggak. Mungkin yang kayak tadi lu bilang tuh, belum siap itu sebenarnya bukan belum siap, Tapi bohong, tapi lebih ke salah kaprah. salah kaprah. Mengambil makna nikahnya itu. Nikah itu kan dia cuman hidup berdua sama pasangan yang cinta. Padahal nggak cuma sampai situ. Banyak embel-embel dari belakang. Persiapan mental. Ya kan? Nomor satu. Kenapa mental? Lu siap nggak mental lu kalau misalkan listrik mati? Nah, ya kan? Tinggal beli. Token habis. Liquidity kagak ada. Gimana? Kerja makanya. Ya mikirnya konsep pengangguran yang kayak kadang kan ada aja, kita nggak tahu ya. Nasib orang beda-beda. Iya. Ya kan? Besoknya kita di PHK, susah nyari kerja lagi. Nah, lu bingung kan? Akhirnya mutusin buat bisnis usaha kecil-kecilan. Dagang podcast. Ya, pakai ya kan? Ya kan? Ya kan? SD podcast salah, terus sih yang penting halal gitu. Yang halal. Cuman siap gak ntar buat berdua proses ke situnya tuh, mentalnya tuh. Rasa malunya kah mungkin? Gengsinya kah? Terus kalau token bunyi nit duitnya belum ada gitu. Nah, kalau dari sudut pandang laki-laki, gue sebagai laki-laki mungkin itu udah jadi kewajiban dan tanggung jawab ya buat kita memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Oke. Jadi bakal diusahakan capek rumah tangga tuh. Padahal belum berumah tangga, dia bilang capek. Gila, lari kali guys. Iya, separah-parahnya kondisi finansial kita, pasti kita akan berjuang sih. Banyak kan tukang dagang, tukang cilor, tukang apa gitu, tukang beling gitu. Iya, enggak semuanya kan pasti ujung-ujungnya berjuang kan. Cuman tadi gue bilang, mentalnya siap nggak? Jadi tukang cilor, tukang pop es, tukang beling. Nah kan balik lagi, kita nggak bisa mempertanyakan setiap orang. Iya kan? Makanya kan yang jadi itu konsep nikah itu yang di masakan tuh sebenarnya maknanya bukan tinggal berdua sama pasangannya, tapi ada embel-embel yang tadi gue bilang, mentalnya. Kayak satu saat nanti ya itu tadi, mental lu siap kan nih? Ketika lu jadi lu harus di PHK kamu perusahaan tiba-tiba lu dagang apa kayak gitu, termalu. Nah itu tuh proses tumbuh kan. Kalau mental belum siap, selingkuh nanti, nyari yang kerja lagi kan gitu. Gimana? Jadi kalau lu nggak siap nih, cewek lu nih, lu nganggur nih, atau enggak lu cuma dagang di luar doang. Sisi perempuannya. Ya mungkin. Ya, jangan mungkin, kita ngebahas sisi mana nih? Sisi nikahnya. Keduanya bisa jadi. Udah gitu atau enggak dari sisi cowoknya mungkin ngeliat ceweknya ngeluh mulu, sakit-sakitan badannya. Ya emang fisiknya begitu, terus akhirnya dia nggak betah, nggak nyaman, atau enggak cowoknya ngerasa kurang kasih sayang dari perempuannya, tiba-tiba dia akhirnya nyari pelarian. Iya banyak yang gitu. Dengan faktor-faktor banyak ini. Banyak faktor. Jadi itu tuh yang kadang kenapa ya bisa gitu gue kan, kalau lu udah siap ke arah sana tuh harusnya lu udah konsekuensi yang lu tanggung tuh udah siap juga gitu. Bosen jenuh mah pasti sih, tiap hari ketemu ya kan. Padahal dulu waktu zaman pacaran gimana ketemu mulu ya, mainnya living together.
Giliran nikah ya, bingung. Giliran udah bener-bener living together, pengen Bingung. cabut dari rumah. Lari. Aduh. Ya Allah. Repot emang. Kalau belum siap-siap banget mah jangan nikah lah ya. Main-main aja dulu. Buka aplikasi. Main game Roblox. Ya kan? Aplikasi Main-main. Roblox. Kan main, gue bilang main. Lu ngapain sih buka aplikasi? Bisa main Roblox. Chattingan. Saja.